Ayo simpan hartamu di langit. Infak dan sodakoh Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 10352082887. Bank Muamalah, nomor rekening 301021555 atas nama Yayasan Khalid Basalamah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang muslim dengan penuh keyakinan bahwasanya Alhamdulillah adalah kalimat penghubung antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita terhitung sebagai orang yang bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan akhirnya segala kebutuhan tentu dengan kalimat Alhamdulillah ini akan dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sudah sangat jelas dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur aku akan tambahkan nikmat itu, ya. Dan kalau kalian kufur sungguhnya siksaku sangat pedih. Juga selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sendiri mengucapkan salam hormat kepadanya bersama para malaikatnya, dan juga memerintahkan setiap orang beriman untuk mengucapkan salam hormat kepadanya serta dibalas satu kali salam hormat ini dengan 10 rahmat. Ya, oleh karena itu sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selamat bergabung teman-teman dari Al-Azhar di medsos kami, juga bergabung di Zoom yang sudah disiapkan tentunya. Semoga insya Allah Allah mengikhlaskan niat kita. Begitu juga teman-teman yang sudah rutin mengikuti di medsos. Semoga Allah SWT ikhlaskan niat kita semua untuk menghadiri majelis ilmu. Tidak perlu melihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Bila qala Allah berfirman, dan juga qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, maka kita menerimanya. Kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tentang masalah, ya, jalan menuju ke surga melalui rumah tangga. Dan setiap orang beriman, kalau ditanya tentunya, apakah Anda mau ke surga? Jawabannya iya, walaupun surga belum pernah dilihat oleh dia. Kenapa? Karena memang surga itu Allah jadikan sebagai balasan bagi orang-orang yang beriman, dan digambarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah sebuah tempat yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan ketentraman, penuh dengan kenikmatan. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam banyak firman-Nya, seperti misalnya dalam surah Al-A'la, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya kehidupan, ya, di akhirat nanti, maksudnya surga, lebih baik daripada kehidupan duniamu ini. Dalam ayat lain, walal akhiratu khairun wa abqa. Ya, kehidupan akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Ya. Juga sabda Nabi SAW, perumpamaan dunia ini, kehidupan dunia ini dibandingkan kehidupan akhirat yang Allah siapkan di surga sana, hanya seperti telunjuk seseorang di antara kalian yang dicelupkan ke dalam lautan, kemudian diangkat. Lihatlah apa yang tersisa di jari telunjuknya dari air itu. Nah, itulah dunia ini, dan laut yang luas adalah akhirat. Berarti memang sesuatu yang luar biasa gitu, ya. Sesuatu yang besar-besar yang Allah janjikan di sana. Dan kita memang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya menjadi ahli surga, teman-teman sekalian. Tidak ada orang muslim yang tidak tahu, kecuali memang betul-betul jauh dari agama, tentang bagaimana Nabi Adam AS, manusia pertama yang Allah ciptakan dari tanah. Begitu juga dengan istrinya Hawa AS, Allah masukkan ke dalam surga. Kemudian Allah turunkan di muka bumi untuk menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi, ya, dan akan kembali ke surga. Kita semuanya akan dikembalikan ke sana. Tapi kembali ke sana itu harus diikuti dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama di dunia. Allah telah tentukan umur seseorang di antara kita untuk kita gunakan maksimal dalam ibadah. Dan Allah terapkan atau tetapkan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56 tentang tujuan hidup kita. Keberadaan kita di muka bumi ini, kalau kita tanyakan untuk apa saya ada di sini, maka jawabannya ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan memang untuk sholat, untuk puasa, untuk ibadah-ibadah yang memang akhirnya akan membawa kita ke dalam surga, gitu kan? Dan menjauhi semua apa yang Allah larang, karena orang-orang yang melanggar akan Allah hukum dengan neraka. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Allah SWT berfirman kepada surga, kau adalah rahmatku yang aku berikan balasan kepada hamba-hamba yang patuh,
Dan Allah SWT berfirman kepada neraka, kau adalah siksaku yang aku hukum orang-orang yang membangkang dan melanggar. Baik, kita kerucutkan bahasan kita ke judul kita tentang masalah rumah tangga, ya, meraih surga melalui rumah tanggaku. Ya, artinya ada satu wadah yang sangat memudahkan kita sebenarnya untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh ibadah bisa kita kerjakan di dalam wadah itu. Dan itulah rumah tangga. Itulah rumah tangga. Dan Allah menjadikan pernikahan antara laki-laki dan perempuan akhirnya membangun rumah tangga ini sebagai tanda-tanda kebesarannya. Kita akan buka ceramah kita ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman bisa membuka dalam surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 21. Ya, silakan dibuka Ar-Rum surah nomor 30 ayat 21. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. An khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, kekuasaan Allah, N-nya besar, kata ganti Allah kalau anda lihat terjemahannya ya, ialah dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri, manusia dengan manusia, ya, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Artinya ada rasa suka, kemudian akhirnya terjadi interaksi biologis, ya. Dan dengan terjadi interaksi biologis maka ada kehamilan dan ada populasi manusia yang merupakan sebuah sistem yang Allah sudah buat, harus ada populasi manusia gitu. Dan dijadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Kapan kita bisa dapatkan ini? Kalau menjalankan rumah tangga sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Ya. Yaitu menjalankan masing-masing kewajiban sebagai suami istri, ya, sebagai orang tua dan anak, gitu kan. Kemudian setelah itu, ya, yang tentunya Allah bebankan, kemudian setelah itu, bagaimana seseorang kalau sedang menghadapi permasalahan dari karakter pasangan, dari kekurangan-kekurangan, maka yang salah minta maaf, yang benar memaafkan. Maka rumah tangga itu akan penuh dengan kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu, kata Allah, di pernikahan sebagai terbentuk rumah tangga itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Bagi kaum yang berfikir. Jadi dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga itu sebagai wadah, ya, menunjukkan tanda-tanda kebesarannya, dan akhirnya kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah dan ujung-ujungnya masuk ke dalam surganya Allah. Baik teman-teman sekalian, kita coba, ya, dalam pembukaan juga ini kita renungi beberapa hal, ya. Yang pertama, rumah tangga itu memang sebuah wadah, ya, sekaligus kegiatan yang sangat bernilai, yang mendatangkan semua jenis kesuksesan dan kebahagiaan. Begini maksudnya, kalau seandainya ada orang tampan sekali, cantik sekali, laki-laki dan perempuannya, masing-masing punya kelebihan paras wajah, postur tubuh, segala macam. Ada juga orang yang sukses secara ekonomi, kaya raya sekali. Ada juga orang yang sukses di jenjang akademik sampai S2, S3, ya. Ada juga mungkin orang sukses misalnya di jabatan, ya. Dia punya jabatan yang tinggi di pemerintahan misalnya. Semua itu teman-teman sekalian bisa langsung jatuh nilainya dan dianggap kesuksesan dia semu di mata masyarakat saat ada pertanyaan yang muncul, sudah menikah atau belum? Kalau dia bilang belum, jawaban belum saja, sudah cukup di mata masyarakat atau di mata manusia secara umum, berarti orang ini masih punya kekurangan, ya. Padahal dia sangat tampan, sangat cantik, ya. Bahkan mungkin muncul pertanyaan dari orang-orang, kenapa ya? Ada kekurangan apa nih? Nah, ada sesuatu yang tersembunyi nih. Bisa muncul berbagai macam persepsi negatif. Walaupun dia sudah sampai jenjang tertinggi akademiknya, walaupun sampai jenjang tertinggi, level tertinggi di perusahaan yang dia bekerja atau di pemerintahan dari jabatannya, ya, walaupun dia sudah melimpah ruah hartanya. Saya subhanallah secara pribadi juga beberapa kali ketemu dengan orang kaya raya secara ekonomi. Tapi saya tidak sengaja nanya misalnya,
Masya Allah, ada berapa anaknya? Oh, saya belum menikah, Ustaz. Muncul tiba-tiba dalam pikiran saya, belum menikah. Ada apa sebenarnya? Apa masalahnya? Ya. Dari sisi lain, kalau seandainya ada orang yang mungkin biasa saja teman-teman sekalian paras wajahnya. Ya kalau kita ngomong pas-pasan mungkin ya. Tidak tampan, kalau laki-laki tidak cantik. Mungkin jenjang pendidikannya tidak tinggi. Mungkin jabatannya tidak ada. Ya. Mungkin tidak ada hartanya. Tidak ada jenjang pendidikannya. Tapi subhanallah, sosok ini muncul seorang perempuan misalnya dari sebuah kampung, gendong anak. Dan pada saat ditanya, anaknya ya bu? Dia mengatakan iya. Subhanallah, di saat itu orang anggap orang ini punya prestasi dan kesuksesan. Kenapa? Karena sudah menikah. Itu fitrah. Kenapa? Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pernikahan tanda-tanda kebesarannya. Ya. Itu prestasi kesuksesan sebenarnya. Saat seorang laki-laki bisa menjadi status suami atau status ayah, ya pada saat sudah punya anak. Seorang wanita menjadi status istri dan sudah punya anak menjadi status ibu. Itu prestasi tertinggi. Ketika seorang laki-laki mungkin biasa saja orangnya secara fisik, tapi ternyata ada istrinya di sebelahnya, ada anak-anaknya jalan bersama dia. Subhanallah, kekurangan fisiknya itu bisa hilang di mata orang. Ataupun mungkin tidak punya jenjang pendidikan atau harta, tapi orang berpikir orang ini sudah menikah. Itu yang saya masukkan di poin pertama dalam renungan pembukaan kita gitu. Dia sebuah wadah sekaligus kegiatan yang sangat bernilai, yang mendatangkan semua jenis kesuksesan juga kebahagiaan, dan dari situlah beranjak kesuksesan kita. Kita bisa membangun prestasi kita dalam rumah tangga itu. Seorang laki-laki mungkin tidak punya kedudukan di masyarakat, tapi depan istrinya dia bisa punya kedudukan. Seorang wanita mungkin biasa saja di tengah masyarakat, tapi depan suaminya dia bisa dimuliakan. Seorang tua punya kekurangan banyak misalnya, tapi dia dimuliakan di depan anak-anaknya. Anak-anak belum paham apa-apa, tidak punya apa-apa di masyarakat, tapi bagi orang tuanya mereka adalah hal yang sangat mahal dan bernilai. Dibela, dididik, dan segala macam. Yang kedua, sebuah wadah rumah tangga itu dan kegiatan yang sangat tepat melampiaskan semua jenis kebutuhan biologis. Kayak kata-kata cinta, rindu, puisi, ungkapan bahagia, bahkan sampai interaksi fisik, ciuman, pelukan, sampai peletakan kemaluan di kemaluan. Dengan cara yang benar dan terhormat, itu pernikahan. Allah kan memberikan kita syahwat nih. Kita pasti punya hawa nafsu, ingin interaksi sama lawan jenis kita. Ingin menatap, ingin ngobrol, ingin memegang, menjamah, ingin mencium, ingin memeluk, ingin meletakkan kemaluan di kemaluan. Karena setiap laki-laki pemilik sperma, dia akan punya fitrah ingin menumpahkan spermanya. Karena itu bibit manusia. Dan setiap wanita juga berangan-angan ada sperma yang masuk ke rahimnya, kemudian dia hamil dan dia punya anak. Ya. Sehingga dia berstatus istri dan ibu gitu kan. Nah di saat kita butuh itu, Allah siapkan wadah, yaitu pernikahan. Rumah tangga ini. Sehingga akhirnya seseorang punya cara untuk mengungkapkan semua kebutuhan biologisnya. Anda lihat banyak anak muda banyak pacaran untuk apa? Untuk pengungkapan ini sebenarnya. Ya. Ada potensi dalam diri dia yang harusnya dia ungkapkan, tapi dia salah. Dia arahnya ke zina. Yang Allah katakan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina itu. Jadi dari kata-kata, dari pelukan, dari ciuman sampainya peletakan kemaluan di kemaluan. Ini yang salah. Dan mereka menjauhi pernikahan, padahal pernikahan dan rumah tangga itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Dan ada persepsi di tengah masyarakat kita yang perlu diperbaikin. Kesannya orang kalau menikah muda itu sesuatu yang memilukan dan memalukan. Padahal justru itu yang baik. Dia sedang menjalankan perintah agama. Ya. Dan dia punya tempat pelampiasan yang benar dalam masalah biologisnya. Nanti akan kita jelaskan lebih dalam di inti bahasan kita tentang masalah ya, tujuan-tujuan daripada rumah tangga itu. Ya, selain memang dari tujuan itulah kita beranjak untuk mencapai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebuah wadah dan kegiatan yang penuh dengan rasa kasih juga cinta, perhatian dan pengorbanan. Disitulah saatnya seorang laki-laki melakukan pengorbanannya, ya. Karena cinta itu isinya adalah pengorbanan dan pengabdian. Dia melindungi istrinya, dia memenuhi kebutuhannya, dia menyayanginya, mengelusnya dan segala macam, memenuhi kebutuhannya. Seorang wanita juga melampiaskan, memberikan perhatian kepada suaminya, memasakkan masakan yang terbaik, merawat anak-anak, dan menata rumah dan seterusnya. Ya. Dan di situ
puncak daripada perhatian. Tidak ada yang lebih mahal daripada ini. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, saya tidak menemukan ada kehidupan yang penuh dengan cinta yang sebenarnya dibandingkan dengan rumah tangga. Yang keempat, sebuah wadah dan kegiatan regenerasi manusia dengan cara yang benar, sehingga menjadi tanda kutip pabrik manusia yang mulia dan suci. Ya. Jadi rumah tangga itu memang dia pabrik manusia. Dengan rumah tangga terjadi interaksi biologis, maka adalah keturunan. Mandul ini di bawah 5% dari total manusia mungkin kurang lebih ya, yang mandul. Umumnya orang tidak mandul. Karena memang Allah SWT jadikan interaksi biologis ini, ya, itu penyebab adanya keturunan manusia. Ya. Cuma Allah jelaskan mana yang boleh, mana yang tidak boleh gitu ya. Kemudian yang kelima, sebuah wadah yang akan mengharumkan nama serta martabat dan membanggakan. Ya. Rumah tangga itu. Ya. Ini istri saya, ini suami saya, ini anak saya. Orang jadikan sebagai ajang bangga. Dan Allah mengatakan itu. Tafakhurum bainakum. Dalam Al-Quran. Memang untuk bahan bangga, memang orang bangga. Bukan sombong tapi deh. Cuma memang kalau ditanya sudah menikah, Alhamdulillah sudah. Dia bangga dengan itu. Bangga positif sini ya, bukan sombong. Istrinya banyak, oh itu istri saya. Masya Allah dia orangnya baik. Oh itu suami saya. Ya. Ini anak saya. Anak-anak, ini orang tua saya. Gitu. Yang keenam, sebuah wadah yang akan melahirkan pemimpin beriman kepada Allah yang Maha Suci. Karena lahir sesuai anjuran Allah dan dibesarkan di tangan orang-orang beriman. Artinya dari rumah tangga itulah nanti, karena yang menikah ini yang menjadi suami dan istri adalah orang-orang yang beriman sama Allah, maka juga akan nanti lahir generasi-generasi yang beriman kepada Allah. Dan rumah tangga adalah wadah yang terbaik untuk itu. Kemudian yang ketujuh, sebuah wadah dan kegiatan yang merupakan salah satu dari tanda keberadaan dan kebesaran Sang Pencipta Allah. Ya, karena Allah berikan kita syahwat, tadi kita bisa lampiaskan dan kita sudah bacakan surah Ar-Rum ya. Yang terakhir, yang kedelapan, sebuah wadah dan kegiatan yang merupakan jalan tanda kutip tol, jalan tol. Anda tahu jalan tol tidak ada lampu merah ya. Ya. Dia bisa langsung dinamakan jalan tol karena dia langsung bisa mempercepat jalur kita ke tujuan ya. Yang akan membawa ke surga, tempat kebanggaan dan tujuan utama serta terakhir semua orang beriman. Selain menikah adalah perintah Sang Pencipta juga ladang meraih pahala yang paling mudah dan melimpah. Ya, nanti akan kita jelaskan lebih jauh masalah itu ya. Karena memang saya sebagai suami misalnya, dengan saya berikan perhatian cukup buat istri saya. Saya penuhi kebutuhannya, makanannya, minumannya, pakai nafkah secara umum. Maka saya mendapatkan infak terbaik. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, dinar yang kau keluarkan untuk fakir miskin, dinar yang kau keluarkan untuk jihad, dinar yang kau berikan untuk pembebasan budak, dan dinar yang kau keluarkan untuk keluargamu jauh lebih besar pahalanya. Seorang suami nggak usah repot-repot cari tempat sedekah. Walaupun dia dianjurkan sedekah di tempat lain, tentunya ke masjid, rumah anak yatim, dan seterusnya. Tapi depan mata dia kalau sudah berumah tangga, istrinya dan anaknya adalah ajang pahala terbesar. Ya. Kemudian juga seorang istri sama. Bagaimana dia melayani suaminya. Satu orang ini saja. Dia maksimalkan melayani, dia bertutur kata yang santun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda pernah dengar bagaimana riwayat Khadijah radhiyallahu anha pada saat di kota Mekah, dia melihat Nabi SAW masuk dalam rumah dan saking cintanya pada suaminya, dia sampai tahu apa yang Nabi SAW butuhkan walaupun Nabi belum bicara. Bisa tahu Nabi, suamiku lagi lapar atau tidak dari raut wajahnya, lagi sedih atau tidak. Dan dia berusaha selalu hadir dalam kehidupan Nabi SAW. Sehingga pada saat itu Jibril datang secara khusus menyampaikan, hai Muhammad, ini Khadijah sebentar lagi akan datang membawakan makanan kesukaanmu. Ya. Sampaikan pada dia kalau dia datang, kalau Allah Sang Pencipta mengirim salam kepadanya. Dan sampaikan juga kepadanya kalau aku juga Jibril kirim salam padanya. Dan sampaikan pula kalau karena perbuatannya ini Allah akan berikan dia istana di surga yang terbuat dari intan berongga yang tidak terdengar kebisingan di dalamnya. Kenapa? Karena dia nggak pernah buat kebisingan di rumahnya. Begitulah wanita mukminah. Saling mengejar surga dari pasangan. Ya. Orang tua pada anak, dididik anaknya semaksimal mungkin, hafal Quran, belajar agama, ya, masuk ke lembaga-lembaga pendidikan agama. Semua tujuannya untuk anaknya menjadi anak-anak yang berbakti sama orang tuanya. Orang anak-anak berlomba-lomba mengejar pahala dari orang tuanya.
dengan cara berbakti, ya kan? Maka ini teman-teman sekalian semua hal yang bisa kita jadikan sebagai ajang kita ya dalam mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak motivasi dalam Islam ya untuk melakukan pernikahan dalam Islam ya, sehingga akhirnya kita membangun rumah tangga itu. Dan akhirnya kita meraih surga. Poin pertama, ini kita sudah masuk kepada inti bahasan kita ya, yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena untuk masuk ke dalam surga harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin, bahasa sederhananya beriman, gitu kan? Atau bahasa langsungnya beriman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan membangun rumah tangga itu. Jadi kalau kita kerjakan, kita sedang ibadah. Cuman memang saya mengajak semua teman-teman yang mengikuti acara kita ini yang sudah berumah tangga. Kalau dulu rumah tangga Anda bangun itu karena disuruh oleh orang tua, karena terlanjur suka dengan pasangan, karena nggak enak sama teman-teman, karena yang sudah menikah semua, karena faktor umur, ya, atau faktor-faktor yang lain. Kalau karena itu Anda menikah, Anda ubah detik ini, di media ini yang Anda sedang ikutin sekarang, Anda ubah niat Anda. Niatnya karena Allah dan Rasulnya yang perintahkan. Itu poin penting. Agar mulai dari akad nikah sampai Anda meninggal semuanya pahala. Saya menganggap dia sebuah wadah itu. Wadah pahala raksasa yang besar sekali. Gitu. Rasulnya begini. Kalau seandainya teman-teman berpuasa Ramadan. Atau mungkin hari ini ada yang puasa Senin misalnya. Kalau Anda niat puasa dari sahur sampai nanti azan maghrib insya Allah. Ya. Semoga Allah mudahkan kita berbuka puasa dengan yang halal dan juga Allah terima sebagai pahala yang sempurna ya. Maka jedah waktu ini dari subuh sampai maghrib Anda berada di sebuah wadah, bahtera kalau saya bahasakan, kapal yang penuh dengan pahala. Apapun aktivitas Anda lagi tidur, Anda lagi ngobrol, Anda hadir majelis ilmu seperti ini, itu ada pahalanya sendiri. Kalau Anda majelis ilmu, kalau Anda tidur, niat menguatkan tubuh juga ada pahalanya sendiri. Atau Anda cari rezeki yang halal juga ada pahalanya sendiri. Tapi umumnya Anda sedang berada di sebuah wadah namanya puasa. Walaupun Anda duduk saja, tidak beraktivitas yang umumnya seperti tadi kami sampaikan, maka tetap dicatat pahala. Ada pahala puasa itu karena Anda sedang menunggu. Setiap detiknya ada pahala yang di sisi Allah SWT. Bisa ditangkap pesannya. Nah, begitu juga dengan rumah tangga. Dari mulai akad nikah sampai Anda meninggal dunia, ini akan menjadi sebuah bahtera pahala. Wadah pahala yang sangat besar. Tapi niatnya karena Allah dan Rasulnya. Dasarnya adalah firman Allah SWT dalam surah An-Nisa. Surah nomor 4 ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Al-ayat artinya, jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain selain yatim yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Ini kan masalah poligami, tapi ada perintah untuk menikah. Ya, nikahilah kata Allah. Akan tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Tapi saksi bahasan kita adalah nikahilah perempuan. Ya, disuruh menikah. Demikian pula dalam surah An-Nur. Anda bisa lihat ini landasan hukumnya ya. Surah An-Nur surah nomor 24 ayat 32. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Yang artinya nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Yang belum orang tua yang punya anak gadis, anak bujang nikahkan. Ya. Atau ada yang melamar anak-anak kita, terima, nikahkan mereka. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang atau menyendiri di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu. Hamba sahaya ini budak yang bisa diperjualbelikan. Nikahkan mereka. Walaupun kita butuh tenaganya untuk bekerja bersama kita.
Tidak disamakan hamba saya dengan pegawai, tapi pegawai juga sama. Ada yang masih bujang, motivasi mereka untuk menikah. Kalau perlu pemimpin perusahaan membiayai pernikahan mereka. Cari pahala di situ. Baik laki-laki maupun perempuan, kata Allah. Tidak ada bedanya. Yang masih membujang sama. Jadi bujang sama gadis, kita Indonesia istilahnya. Sama semuanya. Nikahkan mereka. Jika mereka miskin, kan banyak orang, kenapa belum nikah? Saya masih belum punya kemampuan. Allah sudah bilang 1400 tahun yang lalu. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan, kekayaan kepada mereka dengan karunia-Nya, rezeki dari Allah. Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Tapi ingat, nikahnya karena Allah dan Rasulnya. Ini penting. Juga selain dua ayat ini kembali kepada hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Al-Baihaqi di jilid 7 halaman 78 dan disahihkan oleh Syekh Albani di nomor 1782. Sabda Nabi SAW kalau lebih terjemahannya, nikah adalah bagian dari sunnahku, barang sampai menolak sunnahku maka bukan dari golonganku. Membangun rumah tangga itu adalah sunnahku. Ya. Maka sampai menolak sunnahku, nggak mau nikah-nikah, nggak mau bangun rumah tangga, maka bukan dari golonganku, bukan dari kaum muslimin. Menikahlah karena sungguhnya aku akan membangga-banggakan jumlah kalian kepada umat lain pada hari kiamat. Dan jangan kalian seperti pendeta Nasrani. Kenapa? Karena di agama Nasrani, kalau makin dekat dengan Allah istilah bagi mereka ya. Jadi pendeta atau jadi pastor, mereka tidak perlu menikah. Ini keliru. Justru makin dekat dengan agama, makin harus pastikan dia menikah. Ya. Juga sabda Nabi SAW di dalam hadis Bukhari, nomor 5066, Muslim 1402, Tirmidzi 1087. Kata Nabi SAW, saya langsung terjemahnya saja, wahai sekalian anak muda. Ya. Barang siapa yang di antara kalian mampu, sudah mampu, sebaiknya ia menikah. Segera menikah. Karena menikah akan lebih menjaga pandangan dari yang haram, juga menjaga kesucian kemaluannya. Dan siapa yang belum mampu sama sekali betul-betul tidak mampu, maka dia harusnya berpuasa karena itu akan menjadi tameng baginya. Pensyarah kitab Tuhfatul Ahwadhi, ya, syarah Tirmidzi berkata, Ibnu Taimiyah berkata, al-ba'u, dalam hadis ini kan, tadi saya langsung terjemahkan, tapi bahasa Arabnya begini. Ya ma'syarasy syabab man istata' minkumul ba'ah. Wahai sekalian anak muda, siapa yang sudah ba'ah? Tadi terjemahannya adalah mampu. Apa sih mampu itu? Kata beliau asalnya adalah dari bahasa arba, berarti biologis. Yang diambil dari kata al-maba'ah yang juga berarti tempat tinggal. Jadi di sini kemampuan teman-teman bukan finansial. Bukan sudah punya ijazah S1 atau S2. Ya. Bukan karena sudah kaya dan sudah bertitel atau punya jabatan. Tapi mampu biologis. Si laki-laki sudah siap menuangkan spermanya. Si perempuan siap menerima sperma sehingga hamil dan jadi ibu nantinya. Si laki-laki juga ini akan jadi ayah. Maka diistilahkan dengan ba'ah. Imam Nawawi rahimahullah berkata, ulama berbeda pendapat tentang masalah ba' atau mampu. Dalam hadis menjadi dua pendapat. Yang kembali kepada satu makna. Dan yang paling benar secara bahasa adalah berjima, mampu berjima. Bukan mampu finansial. Bukan juga mampu, ya, titel karena sudah punya pendidikan, punya jabatan. Maka makna hadis, barang siapa yang sudah mampu jima atau melakukan hubungan biologis, maka menikahlah, ya. Maka menikahlah. Dan barang siapa yang belum mampu, maka tidak ada kewajiban bagi dia, ya, untuk menikah selama dia, ya, menjaga pelampiasan pada yang haram. Para ulama lain juga berkata, adapun orang yang tidak mampu melakukan jima atau biologis, maka ia tidaklah butuh berpuasa untuk mengontrol syahwatnya. Kalau ada betul-betul orang lemah syahwat sekali, gitu kan, maka dia pun tidak butuh menikah, dia tidak butuh juga puasa, ya. Maka dari sini bisa bermakna kemampuan menjalankan kewajiban, ya. Diambil dari kitab Tuhfatul Ahwadhi, jilid 4, halaman 168-169. Tapi inti daripada bahasan kita di tujuan pernikahan pertama ini adalah bagaimana supaya meraih surga, ya. Niatkan karena Allah dan Rasulnya yang perintahkan. Juga ada hadis, ya, Nabi SAW yang menunjukkan pernikahan itu memang
bukan cuma sekedar perintah Allah dan Rasulnya, tapi memang sunnah yang dianjurkan oleh Allah SWT kepada setiap Nabi dan Rasul. Dan mereka memotivasi umatnya agar menutup pintu syaitan mengalihkan kepada perzinahan. Sebagaimana sabda Nabi SAW riwayat Tirmidzi nomor 1086 dengan sanad hasan sahih. Kata Nabi SAW, arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 perkara termasuk sunnah para nabi-nabi dan rasul. Al-haya'u yang pertama. Punya rasa malu. Melakukan perbuatan dosa kepada Allah. Malu mengambil haknya orang lain. Yang kedua, watta'attur. Menggunakan wangi-wangian. Menjaga kebersihan dan kerapian. Yang ketiga, wassiwak. Membersihkan mulut dengan siwak. Dan yang keempat, wan nikah. Dan nikah. Ya. Ini berarti memang bukan main-main ini. Perintah agama. Ya. Perintah agama. Kemudian tujuan yang kedua, teman-teman sekalian, adalah penyempurnaan agama. Jadi selain daripada memang dilakukan karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, juga Anda perlu tahu, kalau Anda sudah menikah, tadi saya sempat sebutkan dalam pembukaan kita, dia wadah panen pahala, wadah kesuksesan, gitu kan. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, orang yang sudah menikah itu dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Sesuai dengan sabda beliau dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah di nomor 626, kata Nabi SAW, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfa ad-din, falyattaqillaha fi ma baqi." Ya, jika seorang hamba telah menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Separuh agama. Ya. Oleh karena itu, ia tinggal bertakwa kepada Allah, menjaga separuh yang tersisa saja. Loh, kok bisa menikah menjadi separuh agama? Karena memang mayoritas perusak kehidupan seseorang itu interaksi biologis dengan lawan jenis. Ya. Ini yang paling banyak merusak, terjerumus pada perzinahan. Dan agama datang mengajarkan untuk menikah supaya pelampiasannya benar. Bangun rumah tangga itu, gitu. Jadi ini luar biasa. Berarti Anda sudah bisa menyempurnakan ya agama Anda. Setengahnya loh, ya. Ini bukan main-main ini. Berarti memang agama yang merupakan kendaraan kita untuk patuh kepada Allah, ujungnya surga, itu kita dapatkan setengahnya, sudah langsung ada setengahnya. Kalau 100% berarti 50%-nya di rumah tangga. Sisanya di luar rumah. Gitu. Berarti kalau Anda tidak menikah, Anda harus mengejar semua 100% di luar rumah. Itu repot. Setengahnya sudah Anda aman di dalam rumah. Tinggal berbuat baik, interaksi yang baik antara suami istri, anak sama orang tua sama anak, selesai. Tambah lagi dengan kerabat, kalau mau dilebarkan di sekitar kita dari rumah tangga itu, maka secara otomatis sudah sangat cukup untuk mendapatkan pahala dan masuk ke dalam surga. Gitu. Kemudian yang ketiga, sebab masuk ke dalam surga sendiri. Kenapa? Karena selamat dari yang haram. Beranjak daripada sabda Nabi SAW riwayat Tirmidzi 24 nomor 2411, Al-Hakim jilid 4 nomornya atau halamannya 357, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 1782. Ya. Itu berbunyi kata Nabi SAW, "Man waqahu Allahu syarra tsnaini walijal jannah." Barang siapa yang dipelihara oleh Allah dari dua keburukan, ya, atau dari keburukan dua perkara, niscaya dia pasti masuk surga. Ma baina lihyai wa ma baina rijlai. Apa yang berada di antara dua pipinya, lisannya. Dia kontrol, dia tidak berbicara kecuali yang Allah ridhoi saja. Zikir, doa, baca Quran, ilmu, nasihat ya kepada orang itu kan. Maka dan juga yang berada di antara dua pahanya, kemaluannya, maka pasti dia masuk surga. Nah, di sini menjaga kemaluan bagaimana menikah, membangun rumah tangga, nggak bisa nggak. Dan ini jelas sekali. Poin keempat yang menjadikan rumah tangga penyebab yang mengantar kita ke surga, yaitu adanya perkenalan dan perluasan hubungan. Karena makin banyak kita interaksi dengan orang,
maka makin banyak kesempatan kita untuk menasihatin mereka atau mendukung perbuatan ma'rufnya atau kebaikannya. Dan kalau ada salah kita luruskan atau nahi mungkar. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Hujurat, surah nomor 49 ayat 13. Dalam poin ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Al-Hujurat, surah nomor 49 ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal dengan cara pernikahan di sini ya. Salah satunya dengan pernikahan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, atau orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa, yang paling patuh kepada Allah dalam interaksi bermasyarakat itu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya. Dan Anda juga perlu tahu ya, pada saat Anda berumah tangga, teman-teman sekalian, kita bukan hanya sama pasangan kita. Ya, ada sebagian orang pada saat berumah tangga, dia menjadi suami atau menjadi istri, dia merasa eksklusif. Dia nggak mau interaksi dengan keluarga pasangannya, gitu kan. Dia nggak mau tahu tentang masalah mertuanya, masalah iparnya. Kecuali memang ada masalah pelanggaran agama yang terjadi dari mereka gitu. Tapi kalau tidak, Anda harus tahu, tidak mungkin Anda hapus status orang tua pasangan Anda dari pasangan Anda. Walaupun mertuanya cerewet misalnya, mertuanya melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang baik, itu tetap orang tua pasangannya. Nggak mungkin bisa dihapus. Itu resiko Anda menikah sama anaknya gitu kan. Kemudian yang kelima, teman-teman sekalian, adalah kita bisa mendapatkan ketentraman jiwa. Tentram nanti hanya dalam beribadah gitu. Tentram dalam melakukan ibadah ya. Karena kebutuhan dasar biologi sudah terpenuhi. Yang tadi dikatakan melengkapi setengah agama ya. Dan bisa memastikan masuk ke dalam surga karena interaksi biologis yang halal. Otomatis kita akan tinggalkan insya Allah perbuatan yang haram. Ya. Dan juga Allah berikan kita di situ ketentraman jiwa ini. Selain masalah pelampiasan biologis, kita juga kalau tentram di rumah, penataan rumah istri bersih, rapi, wangi. Suami juga pada saat mau sholat nyaman ya. Dia pun kalau mau sholat nyaman. Suami coba memberikan tempat tinggal yang terbaik buat istrinya, pakaian yang terbaik, mukena yang terbaik. Maka tentram kan dalam beribadah ya. Allah menggambarkan itu dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30, 21 tadi sudah kita bacakan, tapi saya ulangi lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan dari jiwamu sendiri pasanganmu. Jadi kita nggak boleh menikah sama jin, melampiaskan sama hewan, naudzubillah, seperti sebagian orang-orang non muslim yang melampiaskan biologisnya pada hewan-hewan. Ini nggak boleh gitu kan. Agar kamu merasa tentram padanya. Ada ketentraman jiwa. Suami pulang kerja capek, kemudian istrinya sudah sambut, ya, udah disiapin handuk, sudah disiapin kebutuhan mandi, bersihkan badan di kamar mandi, ya, udah disiapin mungkin air putih atau teh hangat, sambutan yang baik. Maka masya Allah ada sebagian ikhwah yang Allah karunia mereka istri yang luar biasa, suaminya pulang begitu datang udah dibukain kaos kakinya, dibantu, ya. Dia karena ingin mengejar surga, suami juga membiarkan, bukan karena menghina istrinya, tapi karena memberikan kesempatan. Lalu kemudian direndam kaki di air hangat dulu, ya. Setelah itu kemudian baru ditawarkan mau makan atau tidak, dipandu, mungkin cuci tangan atau apa, ya, ditemanin. Kemudian mungkin ditawarin kalau mau makan dulu makan, kalau mau langsung bersih-bersih bisa, ya. Kemudian setelah itu keluar dari kamar mandi, ya, dia sudah temukan ranjang yang bersih, kamar yang wangi, istrinya yang sudah dandan siap kalau mau interaksi biologis. Bagaimana orang tidak rasakan ketentraman ini teman-teman sekalian, ya? Seorang istri pun dia merasa kejenuhan dia dari pagi nunggu suaminya pergi kerja, begitu menjelang pulang dia merasa ada pangeran yang dia tunggu, maka dia dandan dengan bersih, dengan rapi, dan itu bagian daripada hal yang dibolehkan. Bukan hanya sekedar dan tidak menggunakan busana pun boleh depan suami misalnya. Lalu terjadilah interaksi yang sangat indah, biologis yang halal, yang kata Nabi SAW, di kemaluan kalian ada pahala. Pada saat sebagian sahabat miskin datang mengatakan, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendahului kami pahala. Karena apa yang kami lakukan, mereka lakukan. Mereka sholat, kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka punya kelebihan, karena mereka punya harta yang mereka infakkan, ya, kepada kami. Kami nggak punya itu. Kata Nabi SAW, Allah sudah jadikan pahala-pahala kalian banyak.
Di setiap tasbih ada pahala, sedekah. Di setiap tahlil la ilallah ada sedekah. Di setiap takbir Allah Akbar ada sedekah. Di setiap tasbih subhanallah ada sedekah. Ya, amir ma'ruf ada sedekah. Nahi mungkar ada sedekah. Ya. Bahkan di kemaluan kalian ada sedekah. Maka para sahabat faham. Lalu mereka mengatakannya Rasulullah, ayati ahaduna ahlahu walahu fihi ajr. Apakah seseorang di antara kami menggauli istrinya mendapatkan kenikmatan biologis? Ada ketentraman jiwa. Juga dapat pahala. Kata Nabi SAW, ara'aitum lawadatumu fil haram alakumul wizr. Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan pada yang haram berzina, kalian dapat dosa? Kadzalika fil halal. Begitu juga dengan pada yang halal. Ada ketentraman jiwa. Nah, dengan tentramnya ini, kemaluan terpenuhi kebutuhannya. Perut terpenuhi kebutuhannya. Pandangan mata, hidung semua terpenuhi dengan indah, dengan wangi. Bagaimana bisa nggak tentram, teman-teman? Dan ini tidak ada kecuali dalam rumah tangga. Ya. Kalau orang berzina segala macam nggak bisa. Dia sama naudzubillah pelacur-pelacur itu paling cuma sejam 2 jam selesai. Ya. Dan mereka akan bekerja cari lagi laki-laki lain supaya mereka bisa mendapatkan kehidupan. Beda dengan istri yang hanya fokus kepada Anda satu. Karena tidak ada poliandri dalam Islam. Kalau Anda sudah menikah dengan wanita ini, maka wanita ini hanya bisa memiliki satu Anda suami, nggak boleh yang lain. Tidak ada poliandri dalam Islam. Maka ketentraman jiwa ada. Allah mengatakan litaskunu ilaiha, agar kalian tentram kepadanya. Kenapa di sini dikatakan litaskunu ilaiha kepada perempuan? Karena memang perempuan menenteramkan jiwa. Ya. Perempuan-perempuan yang tidak bertakwa sama Allah saja yang buat tidak ketentraman gitu kan. Dan menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Allah yang membuat muncul itu. Rasa rindu, kangen, telepon-teleponan, kirim foto antara suami istri tentunya. Dan seterusnya ini bisa. Yang keenam, keturunan yang saleh. Ini juga menjadi penyebab masuk ke dalam surga. Ya. Karena anak-anak yang saleh yang mendoakan kita kebaikan. Bahkan semua perbuatan baik anak, walaupun orang tuanya tidak mengajarkan. Misal ayah ibunya orang yang jauh dari agama, tapi mereka sekolahkan anaknya di sekolah Islam. Sehingga anaknya jadi patuh kepada Allah. Sholat, puasa, tutup aurat, cari pendapatan halal dan segala macam. Orang tuanya panen. Karena kata Nabi SAW, semua yang kalian lakukan akan ada jadi sumber pahala bagi kalian. Dan termasuk anak kalian adalah hasil kalian. Apalagi kalau orang tuanya sangat peduli. Memang memperhatikan setiap suapan makan dan setiap tegukan air yang masuk dalam tubuh anaknya harus yang halal. Maka semua itu akan dipanen pahala oleh orang tua. Sampai kepada pakaiannya, pendidikannya, transportasi, semuanya orang tuanya yang biayai, maka dia akan panen pahala. Sampai dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, nanti akan ada orang hari kiamat datang, diberikan pahala sangat banyak bergunung-gunung sampai bisa mengangkat dia di derajat tinggi di surga. Maka dia bingung, dia mengatakan kepada para malaikat, ini dari mana ini? Saya nggak pernah rasa buat ini gitu. Maka kata para malaikat, ini istighfar anakmu untukmu. Coba bayangkan. Bagaimana bisa dapat anak yang bisa istighfar seperti ini kalau bukan dari pernikahan? Kalau dari zina nggak ada hubungannya, nggak ada penisbatan nama. Kan gitu. Jadi dari rumah tangga itu. Ya. Allah berfirman tentang masalah keturunan yang baik ini. Ya, yang bisa didapat dari rumah tangga dalam surah An-Nahl. Surah nomor 16 ayat 72 yang berbunyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadhah wa razaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minuna bi ni'matillahi hum yakfurun. Allah menjadikan bagi kamu istri dari jenis kamu sendiri. Ya, dari manusia sama manusia. Tempat pelampiasannya. Dan menjadikan bagimu dari istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu. Dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Allah buat kita ya, supaya tahu mana halal, mana haram. Jadi kita mengejar rezeki yang baik saja. Maka mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Kenapa mereka masih mau berzina? Kenapa mereka masih mau cari pendapatan haram sementara Allah sudah siapkan wadah yang halal? Kemudian juga dalam surah Asy-Syura tentang keturunan ini, surah nomor 42 ayat 11 Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja yadhra'ukum fi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang artinya dialah pencipta langit dan bumi. Allah, dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula.
Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan di sini teman-teman sekalian kita bisa lihat ya, bagaimana Allah SWT mengatakan ya, yadhra'ukum fi, Allah kembang biakkan kalian punya keturunan dari situ. Ma'aqil bin Yasar radhiyallahu anhu berkata, seseorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, aku mendapatkan seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Hanya saja dia mandul, nggak bisa punya anak. Apakah boleh aku menikahinya? Kata Nabi SAW, jangan. Kemudian orang tersebut datang kedua kali memohon lagi agar Nabi SAW izinkan dia menikah dengan wanita yang dia sukai karena cantik dan kedudukannya, tapi mandul. Kata Nabi SAW, jangan. Ketiga kali orang itu datang lagi, Nabi SAW mengatakan jangan. Kemudian beliau bersabda, nikahilah atau nikahlah dengan wanita yang mempunyai sifat belas kasih, penyayang, suaranya lembut, bukan perempuan yang suka teriak-teriak, yang penuh kasih sayang, suka merangkul suaminya, suka mengalah, suka memaafkan, dan subur keturunan. Karena aku akan berbangga dengan jumlah umatku atau jumlah kalian kepada umat-umat lain. Diriwayatkan Abu Daud nomor 2050 dan anak saya 3227. Yang ketujuh teman-teman sekalian, pernikahan dan rumah tangga itu akan menjadi sumber rezeki sendiri. Karena setiap orang ada rezekinya, suami ada rezeki, laki-laki ada rezeki, istri ada, perempuan ada rezekinya. Begitu digabung, ini kan juga jadi lebih banyak. Maksudnya penggabungannya. Yang tadinya masing-masing sekarang dengan berumah tangga digabungkan. Dan Nabi SAW menjamin itu. Akan diberikan kemampuan, kekayaan, dipenuhi kebutuhan bagi orang yang menikah. Tapi ingat syaratnya yang awal tadi kita sebutkan, karena Allah dan Rasulnya. Perhatikan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 1352 dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah 1512 dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Al-Mishkah nomor 3089. Kata Nabi SAW, "Thalathatun haqqun 'ala Allahi a'unuhum." Ada 3 golongan pasti Allah bantu mereka. Pasti Allah penuhi kebutuhannya. Al-mukatibul ladzi yuridul ada. Mukatib ini yang mau yang mau supaya menebus dirinya, ya. Jadi kalau zaman dulu ada masa perbudakan, kalau ada seorang budak dimiliki oleh seseorang, dalam Islam ini ya, kita bicara Islam, kalau hukum lain mungkin mereka punya hukum berbeda. Tapi kalau budak itu dia mau bebas sendiri, dia mengatakan pada majikannya, saya mau bebas dari keterbudakan. Apa syaratnya? Majikannya bilang, kau harus bayar 10 juta. Dia bilang, baik saya bayar, tapi dengan cara saya cicil ya, 1 juta sebulan. Majikannya mengatakan iya, maka 10 bulan dia akan bebas, gitu kan. Ini namanya mukatib. Kalau ada orang mau bebaskan dirinya dari keterbudakan, Allah pasti tolong dia untuk bisa bebas. Karena memang asalnya manusia bukan perbudakan. Tapi zaman dulu tuh biasanya, kalau orang lagi jalan, tidak kayak sekarang kan sudah aman ya. Ada media segala macam sorotin. Ada orang mau buat kriminal, menahan mobil orang kah, membajak pesawat kah, atau apa saja, atau kereta api, pasti ketahuan gitu, ya. Dan akan disoroti dunia. Ada banyak pihak keamanan akan memberhentikan itu. Tapi zaman dulu tidak. Anda keluar pakai kuda sama unta di tengah jalan, dia bisa dirampok orang. Dan pada saat dirampok, langsung dibawa ke pasar budak, dijual. Coba bayangin. Ya. Dulu terjadi seperti itu. Nah di sini kalau ada orang yang jadi budak, dia mau bebas sendirinya, Allah pastikan tolong. Yang kedua, وَالنَّاكِهُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافِ. Orang yang menikah, membangun rumah tangga karena ingin menjaga kesucian dirinya. Dia nggak mau berzina, dia mau nikah. Pasti Allah tolong, Allah kasih ke rezeki. Jadi sumber rezeki rumah tangga itu. Dan yang ketiga, وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Orang yang berperang di jalan Allah. Ya. Kemudian yang kedelapan, penyelamat dari yang haram. Menikah itu. Karena kan yang memasukkan dalam surga kita jauh yang haram. Karena kalau kita buat haram, kita masuk ke dalam neraka. Pernah terjadi satu hari, dalam hadis riwayat Muslim nomor 1403, baginda Nabi SAW lewat dan beliau tertarik melihat seorang wanita. Ini bukan satu kesalahan ya, tapi ini fitrah yang terjadi pada saat itu. Allah ingin mengeluarkan sebuah hukum. Tiba-tiba kata para sahabat Nabi SAW langsung menuju ke rumah salah satu istrinya. Sehingga saya Zainab waktu itu radhiyallahu anha. Lalu Nabi SAW melampiaskan biologis, lalu kemudian beliau keluar. Lalu beliau berkata kepada para sahabat yang menunggu beliau di depan rumah,
idza nadhara ahadukum ila mahasinil mar'ah falyati ahla fa inna ma ma'aha ma ma'aha. Kalau seseorang yang kalian melihat kecantikan seorang wanita, lalu dia tertarik gitu, maka hendaklah ia segera menggauli istrinya, mendatangi istrinya atau menggauli. Sebab apa yang dimiliki oleh orang itu sama yang dimiliki oleh istrinya. Maksudnya ujungnya kemaluannya sama. Berarti orang kalau sudah punya istri, sebesar apapun syahwat yang sedang mengganggu dia tinggal lampiaskan, selesai, tertutup pintu haram itu. Dan itu satu hal yang luar biasa. Ya, satu hal yang luar biasa. Oleh karena itu banyak sekali motivasi para ulama tentang masalah pernikahan ini, membangun rumah tangga ini, agar memang ujungnya bisa meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, seandainya aku ini tahu bahwa ajalku tinggal 10 hari lagi, 10 hari lagi aku akan mati nih, ya. Niscaya aku ingin pada malam-malam yang tersisa tersebut, aku ditemani oleh seorang istri yang tidak berpisah dariku. Karena bisa berkasih sayang, bisa meraih pahala dari situ. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah jilid 4 halaman 128, Abdul Razak nomor 10.382, atau tepatnya di jilid 4 halaman 170. Begitu juga Imam Ahmad ditanya oleh seorang laki-laki mengatakan, apakah seseorang diberi pahala bila mendatangi istrinya sedangkan dia sedang tidak bersyahwat? Dia lagi malas, tapi istrinya sudah dandan segala macam. Ya. Apakah tetap bisa ada pahalanya? Atau istri juga sedang tidak bicara apa-apa, tapi boleh nggak kira-kira orang lakukan itu tanpa ada syahwat pun? Apa kata Imam Ahmad? Iya. Demi Allah. Imam Ahmad bersumpah. Dia mengatakan karena ia bisa niat menginginkan anak. Itu juga pahala sendiri. Atau ia bisa mengatakan ini adalah wanita muda, mengapa kau tidak memberinya pahala? Dia tidak butuh, istrinya mungkin butuh. Dia tidak butuh, mungkin suaminya butuh. Ya. Ada pahala. Ini statement para ulama luar biasa. Maisarah berkata, seorang tabi'in, bercerita tentang Taus. Taus ini namanya Zakwan. Taus ini burung merak ya. Karena tampannya orang ini Zakwan, rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur. Sampai kalau dia pakai baju bersih, dia selalu wangi, penampilannya rapi, berilmu, saking kaya, berkumpul banyak hal pada dia, maka dipanggil Taus. Maisarah berkata, Taus berkata kepadaku, ya, Maisarah muridnya Taus itu kan. Taus berkata kepadaku, engkau benar-benar harus menikah. Atau aku akan mengatakan kepadamu seperti yang dikatakan Umar radhiyallahu anhu kepada Abu Zawaid. Nah, Abu Zawaid ini seorang tabi'in juga yang belum menikah. Lalu Umar tahu. Umar pernah menegurnya. Umar mengatakan kepada Abu Zawaid, tidak ada yang menghalangimu untuk menikah kecuali kelemahan atau banyak dosa. Jadi orang yang sengaja menunda pernikahan itu, gak mau bangun rumah tangga justru karena ada dosanya, dia harus beristighfar kepada Allah. Gitu kan? Atau kelemahan imannya. Diriwayatkan oleh Abdul Razak nomor 10.384, dan juga ini dinukil dari kitab Syiar Alam Nubala, ya, di jilid 5 halaman 47 sampai 48. Wahab ibn Munabbi berkata rahimahullah, bujangan itu seperti pohon di tanah gersang yang diombang-ambingkan angin. Demikian dan demikian. Diriwayatkan oleh Abdul Razak nomor 10.386. Ya. Banyak sekali ya, hubungannya antara rumah tangga itu dengan menuju ke surga. Tinggal teman-teman kita simpulkan kurang lebih gambarannya. Seorang suami pada saat dia jadi suami dan dia menikah, sangat terbuka pintu menuju ke surga. Dia cukup berbuat baik sama istrinya. Ya, sebagaimana tadi hadis Muslim sudah kita sebutkan, Nabi SAW mengatakan, dinar yang kau keluarkan untuk jihad, dinar yang kau keluarkan untuk pembebasan budak, dinar yang kau berikan kepada fakir miskin, dinar yang kau berikan kepada istri dan anakmu, keluargamu, jauh lebih besar pahalanya. Dan waktu seorang sahabat yang lain dalam riwayat Muslim juga berkata, ya Rasulullah, saya punya 1 dirham. Siapa yang 1 dinar? Siapa yang saya kasih ini? Kata Nabi SAW, sedekah buat dirimu dulu, kebutuhan dasarmu. Kalau saya masih punya Rasulullah, anakmu, anak. Kalau saya masih punya Rasulullah, istrimu, coba bayangkan. Berarti kan sumbernya itu disuruh ke situ. Kalau masih ada, berikan kepada pembantumu. Kalau masih ada Rasulullah, kau lebih tahu setelah itu. Seorang suami bisa mengejar itu. Istrinya benar, dia tinggal dukung. Istrinya salah, dia tinggal ingatkan. Kan gitu. Apalagi kalau sudah punya anak-anak, sumber pahalanya luar biasa gitu. Dan anak-anak adalah amal jariah buat kita. Apapun yang kita ajarkan dan dia lakukan dari satu doa, satu ayat Al-Quran, tata cara sholat, bertutup aurat misalnya.
kebaikan-kebaikan jujur, amanah dan seterusnya, maka itu semua berpahala. Sumber bagi orang tua. Begitu juga dengan seorang istri. Bayangkan sabda Nabi SAW ini luar biasa sekali ya. Saya melihat ini hadis harus betul-betul dijadikan tolok ukur dan pegangan oleh setiap wanita gitu ya. Kata Nabi SAW, perempuan manapun ya, yang menjaga 5 waktu sholatnya, kemudian ya, berpuasa Ramadannya, nggak disebutin sholat sunnah, nggak disebutin puasa sunnahnya, yang wajib aja 5 waktu sholat, 5 wajib ya, 5 waktu sholat wajib, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, puasa Ramadan setahun sekali, dan mentaati suaminya, setia pada suaminya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan suaminya, kecuali pada saat meninggal dia boleh pilih dari 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Coba siapa yang bisa mengatakan rumah tangga bukan meraih tujuan untuk meraih surga setelah hadis seperti ini? Melayani suami, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haknya Allah ya, kemudian layani suami dengan baik, minumannya, makanannya, biologisnya, penataan rumah, jaga anak-anak, udah mati masuk surga. Dari 8 pintu surga dia boleh pilih, bayangkan ya. Artinya dia boleh pilih derajat tertinggi di surga. Itu kan satu hal yang luar biasa itu ya. Harusnya semua itu memikirkan masalah ini. Begitu juga hadis-hadis yang lain ya, seperti hadis Nabi SAW dalam riwayat Tirmidzi ya, tidak ada seorang istri yang meninggal dunia lalu suaminya ridho. Ridho itu kayak merasa kehilangan karena selama hidup luar biasa pelayanannya gitu ya. Bukan hanya sekedar pada saat lagi suka dia suka suaminya, enggak. Tapi memang di saat duka pun dia selalu hadir bersama suaminya. Lagi sakit, lagi stroke, dia langsung bisa melayani suaminya ya. Maka suaminya ridho, merasa kehilangan, kecuali pasti dia masuk surga. Kecuali pasti dia masuk surga. Oleh karena itu datang juga peringatan Nabi SAW kepada setiap wanita, harus hati-hati. Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan neraka paling banyak penghuninya kaum wanita. Karena mereka kufur. Lalu ditanya oleh beberapa sahabat, ya Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah? Kata Nabi SAW, tidak. Karena mereka memungkiri pemberian dan kebaikan suami. Sampai bila seseorang berbuat baik padanya seabad ya, lalu ia melihat satu kesalahan, maka istri itu akan berkata, aku belum pernah melihat kebaikan darimu selamanya. Atau tidak pernah melihat kebaikan satupun darimu. Hadis riwayat Bukhari nomor 29 dan Muslim 907. Jadi satu sisi kita disuruh mengejar surga dari pasangan, sisi yang lain juga kita ya berhati-hati karena jangan sampai kita bengkalikan kewajiban kita sehingga akhirnya bisa menjadi penyebab justru masuk ke dalam api neraka. Allahu a'lam.